Lokakarya Mini Lintas Sektor Unit Pelayanan Terpadu UPTD Puskesmas Marusu Kecamatan Marusu Kabupaten Maros tahun anggaran 2024. Di Aula Kantor Kecamatan Marus, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Dihadiri oleh Kepala UPTD Puskesmas Marusu Iskandar, S.Fam, AP, Kepala Kecamatan Marusu Syamsul Idrus, SSTP, MM, Perwakilan dan Ramil 1422 Lau 01, Kepala Desa Nisombalia Zulkarnain, dan beberapa perwakilan Kepala Desa sekecamatan Marusu, bidan desa, dan tokoh perempuan, tokoh masyarakat, serta rekan media. Syamsu Idrus Camat Marusu dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektor tahun Anggaran 2024, kami sebagai pemerintah Kecamatan Marusu berharap agar semua sektor-sektor pelayanan khususnya pelayanan kesehatan harus kita utamakan, terutama stunting, penambahan gizi balita dan ibu, serta posyandu remaja, lanjut usia, ucap Camat Marusu. Tim Media TV Online News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Kecamatan Marus, Kabupaten Maros, Sulsel. Indonesia Raya, merdeka negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk mewakili. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan, padamu siang hari ini. Selain ucapan syukur kami panjatkan atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara Lokakarya Mini Lintas Sektor UPTD Puskesmas Marusu di Aula Kantor Camat Marusu. Untuk itu dan hidayah-Mu buat kita semua, bangsa dan negara kami. Ya Hafiz, Ya Majid, kelemahan kami terhadap kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah. Lokakarya Mini Lintas Sektor Unit Pelayanan Terpadu UPTD Puskesmas Marusu Kecamatan Marusu Kabupaten Maros tahun anggaran 2024. Di Aula Kantor Kecamatan Marus, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Dihadiri oleh Kepala UPTD Puskesmas Marusu Iskandar, S.Fam, AP, Kepala Kecamatan Marusu Syamsul Idrus, SSTP, MM, Perwakilan dan Ramil 1422 Lau 01, Kepala Desa Nisombalia Zulkarnain, dan beberapa perwakilan Kepala Desa sekecamatan Marusu, bidan desa, dan tokoh perempuan, tokoh masyarakat, serta rekan media. Syamsu Idrus Camat Marusu dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektor tahun Anggaran 2024, kami sebagai pemerintah Kecamatan Marusu berharap agar semua sektor-sektor pelayanan khususnya pelayanan kesehatan harus kita utamakan, terutama stunting, penambahan gizi balita dan ibu, serta posyandu remaja, lanjut usia, ucap Camat Marusu. Tim Media TV Online News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Kecamatan Marus, Kabupaten Maros, Sulsel. Banyak hal yang disampaikan terkait yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait SPM, standar penerapan pelayanan. Kemudian terkait ILP. Kemudian juga saya ingin sampaikan update untuk pelaksanaan PIN polio kemarin. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada para kepala desa, kemudian bidan, kemudian tenaga kesehatan yang lain
Ibu PKK terutama yang sudah memberikan pendampingan, memberikan fasilitasi dan memberikan jadi dari 2 tahap yang dilaksanakan, alhamdulillah kita terkait juga dengan kami nanti mohon dan setiap desa tampil dari dana desa, ya apakah sudah di makanan tambahan yang dilaksanakan di sini atau bagaimana capaiannya di desa, karena saya juga mendengar informasi bahwa ada juga yang setengah hati melaksanakan program ini. Ya masuk Pak yang mewakili Pak dan kami. Dan tadi ditunggu Pak supaya saya hormati. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kegiatan Lokmin lintas sektor untuk yang ketiga kalinya di tingkat Kecamatan Marusu saya nyatakan resmi dibuka. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marusu periode Januari sampai dengan bulan Juli 2020. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu hamil. Pelayanan kesehatan ibu hamil ini alhamdulillah semua sudah mencapai target sampai dengan bulan Juli. Kemarin pun semua sudah mencapai target sampai dengan bulan Juli. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Ini pun sudah mencapai target sampai dengan periode bulan Juli. Pelayanan kesehatan balita pun sudah mencapai target sampai bulan Juli, walaupun ada yang tinggal sedikit lagi untuk mencapai. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar ini yang agak bermasalah karena di Marumpa itu masih 27,23%. Siswa yang diperiksa di sini. Ada juga. Ada itu kepala desanya Kepala desanya itu besar sekali powernya. Jadi yang usia 15 sampai 59 tahun ini juga sudah mencapai target sampai dengan bulan Juli. Yang ke-7 adalah pelayanan kesehatan pada usia lanjut sampai dengan bulan Juli. Iya. Sudah mencapai ini Pak dinilai setiap bulan pada awal-awal bulan itu tidak mencapai 100%, kan masih sampai 100%. Alhamdulillah sampai 3 bulan terakhir pada bulan Juli. Dan yang ke-12 adalah pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV juga sudah mencapai target sampai bulan Juli. Yang menjadi kendala ini adalah ada kematian ibu dan bayi. Indikator penting derajat kesehatan masyarakat. Lebih kecilnya lagi adalah kualitas kemampuan pelayanan kesehatan kita. Kalau kita sudah mempunyai kematian ibu dan kematian bayi, kualitasnya masih tidak. Dari kematian ini kita supaya tidak memang kematian itu adalah suatu ajal, tetapi bagaimana kita berusaha untuk supaya ibu itu setidaknya itu ibu sudah kita layani. Kalau ajal itu Allah yang menentukan. Sekitar 20 ibu hamil risiko tinggi, demam Pak 2 16, Pak Bentengan 17, Miss Rumbalia 15, Abrumusi Batang 7, Gonto Matene 6, Telukut Coes 12. Jadi total Kecamatan Marusu yang saya hormati para kepala desa atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala PKK, yang saya hormati para bidan desa dan para pimpinan semua yang bersama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat berkumpul dan sehat dan walafiat dan rangka mengikuti kegiatan misi ketiga di Tanggal Usaha Marusu ini. Sudah menjadi hal banyak untuk pelaporan UNICEF. Yang kedua itu integrasi ILP yang harus kita sudah laksanakan di 7 desa nantinya, di mana akan ditambahkan 1 tenaga keperawatan normalnya seperti biasanya dan mungkin untuk kalian desanya. Yang ketiga yaitu data stunting, risiko stunting dan hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengentaskan stunting di Kecamatan Marusu. Yang keempat mungkin itu masukan dari 7 desa. Saya ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang bersangkutan datang
Begitu dia lihat, kenapa saya lebih dulu datang daripada ini barangkali perlu mendapatkan pertimbangan Pak ya tentang antrian ini. Ya antrian ini. Sebab itu kalau mendaftar lewat aplikasinya Bapak itu sudah bagus pelayanan. Cuma yang terjadi di puskesmas seperti itu Pak. Orangnya lebih dulu datang, belakangan dilayani karena sudah ada nomor lewat. Ya, ini yang perlu barangkali ini banyak sekali keluhan di teman-teman di puskesmas. Yang kedua, baru-baru ini ada beberapa keluarga rawat inap di sana. Nah, menurut informasi mereka itu tidak ada konsumsinya makanannya untuk yang rawat inap itu. Jadi dia bawa makanan sendiri. Apakah SPM-nya memang seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan Kepala Desa dari Nisombalia tadi hadir, tapi beliau juga ada layanan primer untuk Nisombalia, insya Allah akan berjalan tahun depan, ya, tahun depan. Dan insya Allah kami dari desa ini berkomitmen akan melengkapi fasilitas, ya, karena pustu yang kami miliki di sana, seperti yang Ibu tadi katakan bahwasanya salah satunya harus ada komputer, ya, komputer. Kemudian air bersih, kemudian yang lain-lain, ya. Dan insya Allah mungkin kami akan berusaha untuk menganggarkan tahun depan, karena tahun depan ini Nisombalia akan menjadi lokus ILP. Kemudian mungkin sedikit pertanyaan masalah ILP ini nanti bentuknya seperti apa Bu pelayanannya? Apakah pelayanannya itu mirip dengan puskesmas yang misalnya warga seumpama misalnya ada yang tiba-tiba ya dia masuk di unit gawat darurat, ya, apakah memang konsepnya seperti itu? Kemudian terkait tadi juga dengan ada penambahan satu perawat Bu, ya, satu perawat karena memang selama ini di desa kami hanya bidan desa, ya, dan insya Allah saya akan berbicara dengan Pak Desa terkait masalah ini. Kemudian yang kedua adalah masalah stunting, ya. Saya sebenarnya sangat malu, ya, kami dari 91 stunting, ya, dan harus juga dari pihak puskesmas mengetahui bahwasanya kami sudah berusaha untuk menganggarkan Bu, ya, bahkan dari anggaran yang untuk stunting itu lebih dari itu. Dan insya Allah mungkin tahun depan ini kami juga di desa kami itu ada screen house yang alhamdulillah sementara ini dibangun dan targetnya mungkin tahun ini selesai. Dan itu juga kami akan adakan berupa kerjasama dari greenhouse itu masalah pemenuhan gizi bagi bayi dan balita yang stunting, ya, itu yang kami akan canang-canang untuk mengurangi lah. Kalau kita katakan menghapus stunting itu mungkin tidak bisa, ya, tapi untuk mengurangi dari angka yang ada, ya, karena Pak Desa juga tadi mengatakan ini, ya, rekor. Ya mungkin itu Bu. Dan perawat di dalamnya kemungkinan ia akan menghandle asuhan keperawatan di desa Anda. Contohnya, ya, ketika tiba-tiba ada muntaber dan mereka koordinasi sama dokter, oh itu sekarang perawatnya ketika ada instruksi dari dokter bisa di tempat. Salah satu dulu. Yang kedua, ganti perban, mesti ke puskesmas lagi. Oh kita sudah bisa dilakukan di pustu dan puskesmas. Itu bisa memberikan obat karena ada beberapa itu kalau mantri kan itu perawat istilahnya, tetap beberapa titik di sini. Nah kalau mantri bisa memberikan obat, kenapa perawat di puskesmas tidak bisa memberikan obat? Layanan puskesmas pada masyarakat. Nah, menanggapi masalah anggaran itu diwajibkannya menganggarkan untuk perawat. Dan kalau harus disuruh pilih, maka tidak bisa lagi Pak Bagus. Kami sudah handle 2 bidan. Keluarkan 1 bidannya, yang pasti dan kapal perawatnya. Langsung tidak sebenarnya. Tapi kalau yang penambahan perawat ini sudah keputusan menteri harus dulu wajib ada. Makanya
bisa menjawab pertanyaan dari perwakilan desa Kemapatuai. Dan saya apresiasi yang sebesar-besarnya terkhusus untuk kepala desa Kemapatuai. Kenapa saya menjadikan apresiasi sebesar-besarnya terkhusus untuk kepala desa Kemapatuai? Di antara semua desa, 7 desa di Kecamatan Marusu yang notabene bangunan dan sarana terbaik itu dimiliki oleh Poskesdes dan Pustu. Di tempat pada kita tahu itu bukan Poskesdes, itu pos yang di bawahnya Pustu dan Poskesdes. Tapi kita lihat mulai dari kebersihan, kelengkapan, sarana dan prasarana di atas Pustu dan Poskesdes sendiri. Luar biasa. Karena ketimpangannya sangat jauh sekali antara yang tadinya disebut posyandu dengan 6 Pustu dan Poskesdes yang lainnya. Itu lucu, ini posyandu kok Pak, ada AC-nya, luas, bersih, dan ternyata Pak Desa betul-betul mengontrol. Pak Kapus sampai saya kan berbeda di saat itu, kalau saya dapat sampel ada apa? Haknya Pak Desa. Dan saya harap pihak desanya juga berani menegur beliau desa itu. Kalau cuma datang duduk tidak menjaga kebersihan, tidak ada kreativitas, salah saya ganti saja. Kegiatannya cuma begitu-begitu terus ya saya satu bosnya. Segala bentuk antrian dan pelayanan itu ditamakan yang antrian online dan aplikasi. Kenapa ditamakannya itu? Supaya Lokakarya Mini lintas sektor unit pelayanan terpadu UPTD Puskesmas Marusu Kecamatan Marusu Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 di Aula Kantor Kecamatan Marus, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Dihadiri oleh Kepala UPTD Puskesmas Marusu Iskandar, S.Fam, AP, Kepala Kecamatan Marusu Syamsul Idrus, SSTP, MM, Perwakilan dan Ramil 1422 Lau 01, Kepala Desa Nisombalia Zulkarnain, dan beberapa perwakilan kepala desa sekecamatan Marusu, bidan desa, dan tokoh perempuan, tokoh masyarakat, serta rekan media. Syamsu Idrus Camat Marusu dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Lokakarya Mini lintas sektor tahun anggaran 2024, kami sebagai pemerintah Kecamatan Marusu berharap agar semua sektor-sektor pelayanan khususnya pelayanan kesehatan harus kita utamakan, terutama stunting, penambahan gizi balita dan ibu, serta posyandu remaja, lanjut usia, ucap Camat Marusu. Tim Media TV Online News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Kecamatan Marus Kabupaten Maros Sulsel.